Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa nazzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikur rahimur rahman, al-karimul halimul hannan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ملأت عينه من جلال فرحا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه البيان. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat siha wal afiyah, sehingga kita masih bisa merasakan ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan. Salawat teriris salam lupa kita aturkan kepada penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dewan guru, siswa-siswi SMP IT Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan dalam setahun, hanya ada 1 bulan saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hanya untuk orang yang beriman, bukan orang Islam? Karena orang beriman sudah pasti orang Islam, akan tetapi orang Islam belum tentu beriman. Jadi pada intinya, pada saat ini orang-orang yang beriman mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gemblengan dan mendapatkan pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang, agar keimanan dan ketakwaan kita tetap stabil, tidak mudah luntur dengan hidup serba kekurangan. Ketakwaan dan keimanan kita tidak akan pula pudar dengan amarah, tidak akan surut dengan banyaknya permasalahan dan persoalan, karena kita sudah terlatih dan terdidik sehingga kita mampu menghadapi tantangan dalam menjalankan kehidupan 11 bulan yang akan datang. Para dewan guru, siswa-siswi SMP IT Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Al-Qur'an dalam kitabnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jika kita lihat isi kandungan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas,
Itu isinya menyangkut sebagai macam permasalahan tentang aspek kehidupan dan tata cara kehidupan. Maka kita belajar di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Al-Quran baru memakai baris. Marilah sama-sama kita belajar dari baris tersebut, di mana di dalam Al-Quran ada baris fathah yang berarti kehidupan ada di atas. Ekonomi lagi bagus, usaha lagi lancar, hati lagi senang, pikiran lagi tenang, dada pun lagi lapang. Ada baris kasroh, terkadang hidup ada di bawah, usaha lagi sulit, hidup semakin rumit, permasalahan semakin menghimpit, dada terasa sempit, kepala semakin sakit. Ada baris dhammah, hidup ada di depan, kita sebagai pemimpin. Jikalau kita seorang ayah, kita sebagai pemimpin di rumah tangga. Adapun pemimpin untuk diri kita, kita juga termasuk pemimpin untuk menjalankan hidup kita. Di pemerintah ada RT, ada RW, lurah, camat, bupati, sampai kepada presiden. Dan itu semua akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sekalian kamu adalah seorang pemimpin. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kamu pimpin. Di Quran pun ada baris sukun. Terkadang hidup ini mengalami kehancuran. Dengan adanya penyakit yang menyerang kita, maka kita akan mengalami jalan buntu, sulit untuk ibadah, susah untuk mengerjakan aktivitas. Lalu di Al-Quran pun juga ada yang namanya tasydid, yang artinya kita harus bisa menggentakkan satu permasalahan. Artinya kita harus menyegerakan permasalahan, jangan ditunda. Banyak dosa, segera bertaubat, jangan tunggu mati. Sakit segera berobat, jangan tunggu parah. Dalam Al-Quran juga, dalam mengaji dan mengkaji, ada yang namanya panjang dan ada juga yang bacaannya pendek. Yang artinya untuk menjalankan kehidupan harus mempunyai rencana. Mana yang harus dikerjakan saat ini atau yang akan datang. Belum lagi kita mengkaji tentang ilhad, ilgham, iqlab, ikhfa, semua itu akan terjawab di 11 bulan yang akan datang. Para dewan guru, siswa-siswi SMP IT Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya Al-Quran terbagi menjadi 4 bagian. Ada Quranul Karim, Quranul Mubin, ada Quranul Hakim, ada Quranul Majid. Apa itu Quranul Karim? Al-Quranul Karim yaitu hukumnya tersurat. Apa itu Al-Quranul Mubin? Al-Quranul Mubin hukumnya tersirat. Jadi apa yang ada di Al-Quranul Karim pasti ada di Al-Quranul Mubin, karena hukum Quranul Mubin adalah tersirat. Contoh kecil, nyamuk ada di dalam Al-Quran, bahkan sapi pun ada di dalam Al-Quran. Lantas bagaimana dengan Al-Quranul Hakim? Tubuh ini adalah terjemahan dari Quran Mubin. Karena ketika Quranul Karim bicara tentang air, nyata adanya air, maka air yang minum kita. Tentang kambing, siapa yang memakan sate? Kitalah yang memakannya. Maka tubuh inilah yang disebut dengan Quranul Hakim. Maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, karena hanya orang-orang yang beriman dan punya ketakwaanlah yang mampu menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupannya. Oleh karenanya, pelajarilah Al-Quran sesuai dengan hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-bayan. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan keterangan baginya. Pada intinya,
Marilah sama-sama kita pelajari Al-Quran, kita pahami isinya, agar kita bisa hidup di dunia bahagia dan juga mendapatkan pertolongan dari Al-Quran di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya buat saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.